Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alvin TV. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rizki berlimpah serta hidup penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Sejarah muassis atau pendiri pesantren Al-Falah, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pendiri PP Al-Falah Pelosok Kediri. Sang Blawong pewaris keluhuran. Dialah Masud, yang mendapat julukan Blawong dari Kiai Haji Zainuddin. Kelak di kemudian hari, ia lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Diam-diam Kiai Haji Zainuddin memperhatikan gerak-gerik santri baru yang berasal dari pelosok itu. Dalam satu kesempatan, sang pengasuh pesantren bertemu Masud memerintahkan untuk tinggal di dalam pondok. "Cong, endang ning pondok," kata Kiai. "Kulo mboten gadah sang, Pak Kiai," jawab Masud. "Ayo Cong, besok kowe arep dadi blawong Cong." Masud yang tidak mengerti apa artinya blawong, hanya diam saja. Setelah 3 kali meminta, barulah Masud menurut perintah Kiai Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik pondok. Sejak itulah, Masud kerap mendapat julukan Blawong. Ternyata, Blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si Blawong itu dipelihara dengan mulia di istana kerajaan Bawijaya. Alunan suaranya mengagumkan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata tatkala Blawong sedang berkicau. Semua menyimak suaranya, seolah burung itu punya karisma yang luar biasa. Ia lahir di awal abad 19, tepatnya tanggal 16 Mei tahun 1900 Masehi. Ia adalah anak Raden Mas M. Usman, seorang onder distrik Penghulu Kecamatan. Sebagai anak bangsawan, Masud beruntung, karena ia bisa mengenyam pendidikan sekolah formal seperti SR, Mulo, His, bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi Stovia, Fakultas Kedokteran UI sekarang, di Batavia. Belum lama Masud menempuh pendidikan di Stovia, tak lama berselang Pak Naib, demikian panggilan akrab Raden M. Usman kedatangan tamu, Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo, yang dikenal sebagai murid Mbah Yai Kolil Bangkalan Madura. "Undi Masud?" tanya Kiai Ma'ruf. "Ke Batavia. Dia sekolah di jurusan kedokteran," jawab ayah Masud. "Saene Masud dipun aturi wangsul. Larene niku ingkang paroyogi dipun lebetaken pondok. Sebaiknya ia dipanggil pulang. Anak itu cocoknya dimasukkan ke pondok pesantren," kata Kiai Ma'ruf. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya itu, Pak Naib kemudian mengirim surat ke Batavia, meminta Masud untuk pulang ke pelosok Kediri. Sebagai anak yang berbakti, ia pun kemudian pulang ke Kediri, dan mulai belajar dari pesantren ke pesantren yang lainnya yang ada di sekitar Karesidenan Kediri. Masud mengawali rihlah atau perjalanan ilmiahnya, dengan di pesantren Gondang Legi Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini, ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab jurumiyah yang berisi gramatika Arab dasar, Nahwu, selama 6 bulan. Setelah menguasai ilmu Nahwu, Masud yang dikenal sejak usia muda itu, gemar menuntut ilmu. Kemudian memperdalam pelajaran tasrifan ilmu sof, selama setahun di Pondok Sono, Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih, Nganjuk yang diasuh Kiai Haji Abdul Rahman. Hingga akhirnya, ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari Nganjuk, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Kiai Zainuddin Mojosari dikenal banyak melahirkan ulama besar. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nuh dan Rais Am setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masud yang waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok, kemudian mukim di Langgar Pucung Musola, yang terletak tidak jauh pondok. Selama di Pondok Mojosari, Masud hidup sangat sederhana. Bekal Rp5 sebulan, dirasa sangat jauh dari standar kehidupan santri, yang pada waktu itu rata-rata Rp10. Setiap hari, ia hanya makan 1 lepek piring kecil, dengan lauk pauk sayur ontong, jantung pisang atau daun luntas yang dioleskan pada sambal keluak. Sungguh jauh dikatakan nikmat apalagi lezat. Di tengah kehidupan yang makin sulit itu, Pak Naib Usman, ayah tercintanya, meninggal dunia.
Nah, untuk menopang biaya hidup di pondok, Mas'ud membeli kitab-kitab kuning yang masih kosong, lalu ia memberi makna yang sangat jelas dan mudah dibaca. Satu kitab kecil semacam Fathul Qorib, ia jual 2,5 rupiah, atau RM1. Hasil yang lumayan untuk membiayai hidup selama 15 hari di pondok itu. Setelah sempat mondok di Mojosari, Mas'ud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu langsung di Mekah. Haji Jazuli, demikian nama panggilan namanya. Setelah sempurna menunaikan ibadah haji selama di Tanah Suci, ia berguru pada Syekh Al-Alama Al-Alaidrus di Jabal Hindi. Namun, ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun saja, karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922 yang diprakasai Pangeran Abdul Aziz As-Suud. Di tengah berkecamuknya perang saudara itu, Haji Jazuli bersama 5 teman lainnya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sampai akhirnya, Haji Jazuli dan kawan-kawan itu ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Sepulang dari Tanah Suci, Mas'ud kemudian pulang ke tanah kelahirannya Ploso, dan hanya membawa sebuah kitab yakni Dalailul Khairat. Selang 1 tahun kemudian, pada tahun 1923 ia meneruskan nyantri ke Tebuireng Jombang untuk memperdalam ilmu hadits di bawah bimbingan langsung Hadirotus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tatkala Haji Jazuli sampai di Tebuireng, langsung sowan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk belajar. Hadrotus Syekh sudah tahu siapa Jazuli yang sebenarnya. Kamu tidak usah mengaji, mengajar saja di sini. Haji Jazuli kemudian mengajar tafsir Jalalain. Bahkan ia kerap mewakili Tebuireng dalam Batsul Masail, seminar, yang diselenggarakan di Kenes, Semarang, Surabaya dan sebagainya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Tremas yang diasuh Kiai Haji Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Tak berapa lama kemudian, ia pulang ke kampung halaman Ploso. Sekian lama Haji Jazuli menghimpun air keilmuan dan keagamaan. Ibarat telaga, telah penuh. Saatnya mengalirkan air ilmu pengetahuan ke masyarakat. Merintis pesantren Al-Falah. Pada pertengahan tahun 1924, dengan satu masjid dan seorang santri bernama Muhammad Komar, yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri. Haji Jazuli mulai merintis pesantren. Beliau meneruskan pengajian untuk anak-anak desa sekitar Ploso, yang sudah dimulainya dengan pulang pergi sejak masih berada di Karangkates. Jumlah murid pertama yang ikut mengaji sekitar 12 orang. Di penghujung tahun 1924 itu, seorang santri Tremas bernama Abdullah Hisyam asal Kemayan kurang lebih 3 km selatan Ploso, datang bertamu kepada Haji Jazuli sambil membawa salam dan surat-surat dari sahabat lamanya. Akhirnya Hisyam melanjutkan belajarnya kepada Kiai Jazuli yang memang sudah dikaguminya semenjak di Tremas. Berbekal tekad yang kuat, pada tanggal 1 Januari tahun 1925 Kiai Jazuli mengajukan surat permohonan pemantauan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah. Karena madrasah tersebut belum punya gedung, maka tempat belajarnya menggunakan serambi masjid. Inilah awal keberangkatan Haji Jazuli menjadi seorang kiai di usia yang relatif masih muda 25 tahun. Cerita tentang berdirinya madrasah sudah terdengar di kalangan yang lebih luas. Hingga satu demi satu santri berdatangan dan menetap di Ploso. Haji Ridwan Syakur, Baetlowi dan Hurmen, ketiganya dari Sendang Gringging ditambah Haji Asy'ari dan Berkah dari Ngadiluwi merupakan santri-santri pertama yang menetap. Suasana sudah terasa ramai dan masjid pun terasa sesak. Yang menimbulkan permasalahan baru yaitu mendesaknya pengadaan ruang belajar yang memadai. Direncanakanlah pembangunan sebuah gedung madrasah. Dengan segenap tenaga, pikiran dan jerih payah yang tak ternilai, Kiai Jazuli keliling desa guna mengumpulkan dana untuk pembangunan tersebut. Beliau harus mengayuh sepeda berpuluh-puluh kilometer sampai ke Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan terkadang ke Blitar.
Namun tak sia-sia banyak hartawan dan dermawan mengulurkan tangan, sehingga pembangunan segera bisa dilaksanakan. Dipimpin oleh seorang tukang bangunan bernama Hasan Hadi. Seluruh santri, bahu-membahu bergotong royong. Begitu juga kiai dan ibu nyai. Sampai pembangunan sudah layak untuk ditempati. Tinggallah semen, untuk lantai yang tak terjangkau oleh dana. Tak ada rotan akar pun jadi. Maka dipakailah batu bata merah untuk lantainya. Sehingga, madrasah yang berlokasi di depan masjid yang terdiri dari dua lokal itu, terkenal dengan sebutan Madrasah Abang Madrasah Merah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1927. Konon, Kiai Haji Hashim Asy'ari berkenan hadir pada acara selamatan syukuran pembangunan madrasah tersebut. Suatu peresmian yang sangat sederhana. Banyaknya santri yang menetap, sudah tak tertampung lagi di masjid. Sehingga, timbullah permasalahan lagi, yaitu pengadaan asrama atau pondok tempat bermukim bagi para santri. Maka pada tahun berikutnya 1928, dibangunlah asrama pertama yang diberi nama Pondok D Darussalam. Yang disusul pada tahun berikutnya, dengan pembangunan Pondok C Cahaya, yang semula diperuntukkan sebagai tempat mujahadah bagi para santri. Pada tahun 1939, dibangunlah Komplek A Andayani. Sebuah asrama berlantai 2, dilengkapi sebuah musola di depannya. Dengan tersedianya asrama D, C, dan kini A, beserta musola, yang merupakan hak milik pondok pesantren. Dari sini diharapkan para santri dapat tentram mengikuti pengajian dan kegiatan-kegiatan belajar lainnya. Pada akhir masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1941, kantor Kenaiban diputuskan untuk pindah ke Mojo 6 km utara pelosok. Tentu saja, perpindahan tersebut meninggalkan kekayaan yang berharga. Di antaranya, sebuah masjid, pendopo kenabian, rumah-rumah, dan tanah pekarangan yang cukup luas. Untuk dapat memiliki kekayaan tersebut, pihak pondok diminta agar menyediakan tanah pengganti di Mojo. Untuk itu, pondok mengeluarkan biaya 71 gulden Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, mengetahui bahwa Kiai Jazuli adalah orang yang mempunyai pendidikan umum yang cukup tinggi, dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan formal yang berkaitan dengan administrasi. Maka diangkatlah beliau sebagai sancok atau camat, dan dengan paksa pula beliau diharuskan mengganti sarung, kopiah dan surbannya, dengan celana pendek, topi dan sepatu. Jepang beranggapan beliau adalah kiai, seorang tokoh informal yang bisa dipakai untuk propaganda 3A, dengan semboyan, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Beliau menjalankan kemauan Jepang dengan alasan bidorurot. Sebab jika beliau tak mau, Jepang menjadi curiga. Bahkan, tak segan-segan membunuhnya. Seperti yang dilakukan terhadap banyak kiai waktu itu. Bila hal itu terjadi, maka yang rugi bukan hanya Kiai Jazuli pribadi, atau keluarganya saja. Akan tetapi, umat Islam. Bukankah pondok yang tengah dirintisnya, setapak demi setapak mengalami kemajuan? Akan tetapi dalam tugas-tugasnya di tengah masyarakat, Kiai Jazuli menyampaikan dakwah Islam, bukan dakwah Jepang. Diajaknya rakyat untuk tetap bersabar, dan tidak putus asa menghadapi cobaan pahitnya dijajah. Diajaknya rakyat untuk bertobat, dan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, agar pertolongan Allah segera datang. Dari Sancok, beliau dipindah tugaskan ke Pare, sebagai ketua parlemen atau ketua DPRD tingkat 2. Setiap pagi, beliau sudah dijemput dengan kendaraan untuk menjalankan tugas, dan baru diantar pulang menjelang maghrib. Dalam kesibukan seperti itu, beliau tetap berusaha agar dapat mengajar ngaji di tengah santri-santrinya. Maka setelah istirahat sejenak selepas maghrib, beliau mengajak para santri berkumpul di masjid. Ternyata, perlakuan Jepang terhadap Kiai Jazuli dengan cara-cara di atas belum dianggapnya cukup. Puncaknya adalah, dimasukkannya beliau ke dalam daftar kamikaze atau pasukan berani mati.
Kiai yang sangat disayang dan dibutuhkan oleh umat itu, kini akan diambil oleh Jepang. Untuk diserahkan nyawanya begitu saja kepada tentara sekutu. Oleh karena itu, Saidu Siroj, seorang lurah pondok pertama, merasa tak tega melihat perlakuan Jepang yang biadab ini. Pemuda Tulungagung ini tampil dengan berani untuk mewakili kiai sekaligus gurunya yang diagungkan. Dia rela nyawanya melayang sebagai tumbal demi keselamatan pimpinan pondok pesantren. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Kemudian angkat kaki dari Indonesia. Alhamdulillah, selamatlah Kiai Jazuli dari kamikaze. Kegiatan pondok yang sempat terganggu di zaman Jepang, kini telah berakhir. Penyempurnaan di bidang kurikulum dapat terus dilakukan. Gaung kemajuan Al-Falah semakin menyebar ke kalangan yang lebih luas. Sehingga, jumlah santri melonjak menjadi sekitar 400 orang. Dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Pada tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer. Sehingga para santri ikut berjuang mempertahankan agama dan negara. Bahkan, 2 orang dari santri Ploso gugur di medan juang sebagai syuhada bunga bangsa. Selama 2 tahun pula, Pondok Ploso sepi tanpa santri dan kosong dari pengajian. Yang tersisa hanya 5 orang santri yang sudah bertekad hidup dan mati di pondok. Mereka itu adalah Zainuddin dari Kebumen, Masudin dari Yogyakarta, Kolil dari Solo, Kolik Dovir dari Kediri, dan Romli dari Trenggalek. Di tahun 1950, situasi kembali aman, dan kegiatan pondok diaktifkan kembali. Zainuddin Kebumen diangkat sebagai lurah pondok, yang bertugas mengelola jalannya roda pendidikan setelah masa-masa agresi. Sedangkan 5 orang temannya yang di masa agresi, tetap tinggal di pesantren dan diangkat sebagai pengurus-pengurus lain. Berangsur-angsur, para santri kembali ke pondok. Setelah mengalami libur panjang selama 2 tahun, jumlah santri 400 orang sebelum agresi sudah datang. Bahkan, terus bertambah. Dengan datangnya santri-santri baru, secara berangsur-angsur kepadatan warga mulai terasa lagi di pondok Al-Falah. Sehingga perluasan harus segera diwujudkan. Maka pada tahun 1952, Kiai Jazuli beserta segenap para santrinya, membangun sebuah asrama, yang diberi nama Komplek B Al-Badar. Memasuki usianya yang ke-25 tahun, di tahun 1950-an. Sejalan dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas gedung, peralatan pesantren dan sebagainya, maka, perbaikan dan penyempurnaan juga ditingkatkan di bidang sistem pendidikan, seperti kurikulum, metode interaksi dan lain-lain. Penyempurnaan tersebut diarahkan berkiblat kepada sistem Tebu Ireng pada tahun 1923. Suatu sistem yang dikagumi, dan ditimba oleh Kiai Jazuli, selama mondok di sana, pada tahun 1923. Maka sistem belajar mengajar di Al-Falah ini terus berlangsung dengan berpedoman kepada sistem Tebu Ireng hingga sekarang. Tak berlebihan, bila dikatakan bahwa Pondok Al-Falah adalah duplikat monumental dari Pondok Pesantren Tebu Ireng di masa Kiai Haji Hashim Asy'ari tahun 1923. Kiai Jazuli rupanya mempunyai prinsip yang kokoh dan sangat yakin kepada sistem salafiyah yang dipilihnya. Sehingga beliau tetap konsisten untuk melestarikannya. Dan ternyata Kiai Jazuli tidak salah pilih, sebab sistem salafiyah tetap punya pendukung dan penggemar di kalangan umat Islam. Begitulah kenyataannya. Sekitar tahun 1960-an, santri terus meningkat. Sehingga fasilitas gedung yang ada, sudah tak menampung lagi. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1957 dibangun 2 unit bangunan asrama, yang diberi nama Komplek G. Al-Ghazali, dan Komplek H. Hasanuddin. Begitu seterusnya. 5 tahun berikutnya, pondok terasa sesak lagi dan dibangunlah Komplek A. Al-Asyar pada tahun 1962. Pondok Al-Falah semakin anggun dengan bangunan-bangunan yang sudah berderet. Seiring dengan wibawanya yang makin dirasakan oleh masyarakat luas. Pengaruh pondok yang dihuni oleh sekitar 600 orang santri ini, semakin kuat di tengah-tengah masyarakat Abangan Ploso.
Gangguan-gangguan pihak luar yang ditujukan kepada pondok pun berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya hilang sama sekali. Masyarakat sudah rata-rata menunjukkan sikap simpati dan berduyun-duyun menyekolahkan anaknya ke pondok, yang mendorong dibukanya Madrasah Lailiyah Malam, khusus untuk anak-anak kampung sekitar, yang didirikan pada tahun 1957-1958. Sampai di akhir hayat Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, dikenal istiqomah dalam mengajar kepada para santrinya. Saat memasuki usia senja, Kiai Jazuli mengajar kitab Al-Hikam Tasawuf secara periodik setiap malam Jumat, bersama Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Munzir. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau masih tetap mendampingi santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadoh yang beliau amalkan, memang sangat sederhana, namun, mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan wiridan-wiridan tertentu. Thariqah Kiai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar. Ana thariqah ta'lim wa ta'alum. Dawuh beliau berulang kali kepada para santri. Pasangan Kiai Haji Jazuli dengan Ibu Nyai Rodiah, dikaruniai 8 anak putra dan 3 anak putri. Antara lain sebagai berikut: Siti Aziza meninggal di usia 1 tahun, Hazik meninggal di usia 9 bulan, Kiai Haji Azainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmik almarhum, Kiai Haji Fuad Munim Jazuli, Mahfuz meninggal di usia 3 tahun, Makmun meninggal di usia 7 bulan, Kiai Haji Munif Jazuli almarhum, Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli, Suat meninggal di usia 4 bulan. Hadratus Syekh Kiai Haji Ajazuli Usman menghadap kepada Yang Kuasa, pada jam 15.30 WIB hari Sabtu Wage tanggal 10 Januari tahun 1976. Bertepatan dengan 10 Muharram 1396 Hijriyah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu, di sebelah Masjid Kenaiban Pelosok Kediri. Konon, sebagian anak-anak kecil di pelosok, saat menjelang wafatnya Kiai Haji Jazuli, melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian Sang Blawong, yang mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu. Beliau wafat tanpa meninggalkan apa-apa, yang harta benda, sawah, ladang ataupun emas permata. Tetapi, sebuah pondok pesantren Al-Falah telah melebihi segalanya. Sukses besar mencetak putra-putrinya menjadi manusia-manusia soleh-solehah. Akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri di alam barzah dan di akhirat. Masih ditambah lagi, dengan ilmu manfaat yang beliau tinggalkan, akan mengalirkan pahala terus-menerus, jauh lebih deras dari aliran sungai berantas sepanjang masa. Ketiga perkara itu, telah diraih dengan gemilang oleh Kiai Jazuli, berupa ilmu manfaat, anak soleh yang akan selalu berdoa, dan amal jariyah, berupa Al-Falah yang kian megah. Nah sahabat, cukup sekian kisah ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.